Kenapa di surat Ar-Ra'd ini dalam konteks ibadah karhan? Kenapa dalam konteks perang kurhan? Untuk menunjukkan berperang itu jauh lebih berat daripada sujud. Kalau Bapak Ibu salat 1000 rakaat pun masih ringan. Walaupun banyak orang yang tidak suka mengerjakannya, tapi kalaupun dikerjakan masih terasa lebih ringan. Itu kenapa karhun. Tapi kalau berperang, tidak semua orang, dan makin sedikit orang yang bisa berperang tuh, Pak Ibu. Karena berperang tuh taruhannya nyawa. Pulang-pulang bisa jenazah atau cacat. Karena itu kalau ada orang diberi pilihan, engkau mau sujud atau salat 1000 rakaat atau ikut perang, yakin saya orang akan lebih memilih biarlah sujud salat 1000 rakaat daripada ikut perang. Itu kenapa perang disebut kurhun, sujud karhun. Memang orang banyak tidak senang beribadah, tapi beratnya perang jauh lebih berat daripada beribadah sekian banyak. Jadi beribadah ini Bapak Ibu lebih ringan dari berperang. Itu kenapa orang yang berperang kalau mati langsung masuk surga. Orang yang sujud-sujud saja walaupun siang malam belum tentu masuk surga, Pak. Tapi orang yang mati perang, syahid, langsung surga tanpa hisab. Bahkan dia membawa pula 70 keluarganya masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena perang itu kurhan, sesuatu yang berat. Kalau ibadah sujud-sujud karhan, memang berat, tapi beratnya masih ringan, maka fathah. Jadi Bapak Ibu jangan dianggap sederhana harakatnya. Artinya sama Bapak Ibu, sama-sama tidak suka. Karhan tidak suka, kurhun tidak suka. Hah? Tidak, kirhan tidak ada Pak. Dua saja masternya. Kalau tidak kar, kur. Jadi kenapa perang itu kurhun? Karena memang perang itu berat. Karena itulah saking beratnya diganjar langsung dengan surga tanpa hisab. Kalau orang beribadah, salat segala macam melewati hisab nanti Pak. Karena yang dilakukannya masih ringan, karhan sifatnya. Dan hebatnya lagi Bapak dan Ibu, apa hebatnya? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, terutama ibunya yang telah hamil dalam keadaan kurhan dan melahirkan dalam keadaan kurhan. Jadi ibu hamil, ibu melahirkan, bahasa Al-Qur'annya bukan kar tapi kur. Ya. Kenapa Allah tidak mengatakan hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karhan? Itu sama artinya? Artinya sama, tapi maknanya beda. Apa maknanya? Kenapa Allah gunakan ibu hamil? Ibu melahirkan dengan kur, bahwa hamil dan melahirkan itu adalah pekerjaan yang paling berat, yang beratnya disetarakan dengan berperang di jalan Allah. Itu makanya perang tadi kurhun juga. Hamil melahirkan kurhan juga. Itu kenapa laki-laki masuk surga karena berperang, syahid dia, Ibu. Zaman dulu kan perempuan tidak ada perang, Ibu. Kan tidak ada perempuan ikut perang. Ya. Bagaimana ibu bisa menandingi pahala orang-orang yang perang itu? Perempuan tidak pernah ikut perang. Tapi Allah menyetarakan hamil itu dengan berperang. Sama Pak, kurhan juga itu. Allah nilai dengan kurhan. Itu makanya ibu kalau sedang hamil mati,
langsung masuk surga kan, seperti orang berperang. Ibu melahirkan, mati, langsung masuk surga, sama dengan berperang. Andai kata Allah tidak menggunakan kurhan, tapi digunakan karhan, maka ibu yang mati melahirkan, yang mati hamil tidak masuk surga. Belum tentu, lewat hisab dulu. Karena karhan. Beruntung Allah menggunakan kurhan. Setiap ibu hamil, pahala ibu sama dengan berperang. Setiap ibu melahirkan, pahala ibu sama dengan berperang. Jadi ibu kalau melahirkan anak satu orang, ibu dihitung 2 kali perang. Hamil perang, melahirkan perang. Makin acuk hamil, makin acuk melahirkan, makin acuk perang. Makin acuk hamil, makin acuk parangnya. Nah, rugi yang ciek yang dua. Ya, rugi. Ibu? Ya kalau tidak ada tu karena memang takdir Allah tu apa boleh buat. Kalau tidak ada tu karena tidak mau tu jadi masalah. Kan ada juga perempuan-perempuan yang tidak mau dia hamil karena takut rusak badannya atau terganggu karirnya. Rugilah dia. Kalau kembar itu satu salah. Hah? Kembar itu satu. Iya. Kembar 2 lah Pak lahirnya tuh. Kalau 2 kali itu 2 lah. Itu enggak, itu dosa tuh Pak. Nah ini yang normal Pak, yang lewat akad nikah. Ya. Yang di luar nikah itu neraka tempatnya itu. Ya. Waktu tidak dihitung parang lah tuh. Jadi begitulah kehalusan bahasa. Jadi Al-Quran menyampaikan pesan tidak dengan bahasa tegas. Perempuan-perempuan yang hamil sama dengan perang di jalan Allah. Tidak akan ada redaksi itu Bapak Ibu temukan. Ya. Sampai kiamat Bapak Ibu mencari ayat yang menjelaskan ibu-ibu hamil setara dengan berperang, tidak akan ditemukan sampai kiamat ayatnya. Dari mana Bapak Ibu bisa paham? Inilah ketelitian bahasa Al-Quran. Ya. Kalau tadi sujud itu maksudnya beribadah, ya, salat salah satunya. Itu berat, tapi beratnya karhan, artinya lebih ringan, kena fathah. Kalau berperang dan itu berat dan beratnya kurhan, karena memang beratnya luar biasa berat dan banyak orang bisa mampu melakukannya. Karena itu diganjar dengan surga setiap perang. Kalau mati tanpa hisab, bawa pulang anggota keluarga 70 orang masuk. Nah hebat tuh, makanya kurhan. Tapi Allah sebutkan ibu hamil satu kurhan, ibu melahirkan juga kurhan. Berarti kalau ibu sekali hamil, sekali melahirkan, sudah dihitung 2 kali perang. Beruntunglah Bapak Ibu yang 10 orang, berarti 20 kali parangnya. Nah, zaman sisu orang kan anak banyak-banyak Pak. Ya. Ambo tak kena nenek ambo kalau tak salah ambo 10 dak selata 9 dapat. Ya, duit sadonya. Itu acuk parang tu Pak. Kadang palo tu Pak. Tapi kalau la tuwo ko tu ba aja lah Pak Ibu ya. Lah terlambat tahunya. Jadi itu kenapa Nabi mengatakan tazawwajul wadud kata Nabi. Menikahlah kamu dengan perempuan yang suka banyak anak. Nah, itu perintah Nabi Pak. Menikahlah kamu dengan al-wadud. 3 kali Nabi katakan. Al-wadud itu yang suka beranak banyak. Inyo minta tambah anak Pak. Ya, tambah ada tarui sampai habis apunya kekuatannya. Itu kata Nabi nikahi perempuan yang model tu. Eko dua selama bana. Para rugi ibu-ibu tu. Itu ya istri Pak Ustadz Merizam tu Pak, tu tanggung acuk parang tu Pak. Para pahalo itu. Ya, ke surga menanti itu Pak. Nah. Itulah kenapa Allah
melahirkan dan hamil itu dengan kurhan, bukan karhan. Jadi Al-Quran itu yang disebut tafsir, Bapak Ibu. Itu disebut tadabbur, memahami apa makna di balik teks. Kalau teksnya, kami perintahkan manusia berbuat baik pada ibu bapaknya, ibunya yang hamil dalam keadaan payah, melahirkan dalam keadaan payah, itu teks. Tapi ada yang di balik teks. Apa di balik teks tu? Kenapa Allah menggunakan kur? Kenapa tidak kar? Padahal dua-duanya artinya sama. Dan secara gramatikal, secara morfologi, secara fonologi sama, tak ada bedanya. Itu hebatnya bahasa Al-Quran tadi. Jadi beruntunglah. Apa? Itu disebut merinci namanya. Makanya Bapak Ibu saya katakan tadi, andai Bapak Ibu mencari ayat yang mengatakan perempuan hamil sama dengan pahala berperang, tidak akan bertemu satu ayat pun. Andai Bapak Ibu mencari ada ayat perempuan yang mati melahirkan mati syahid, tidak akan bertemu ayatnya. Tapi di sinilah kita bisa memahami itu. Kenapa? Karena berperang disebut kurhun, menghamil dan melahirkan sama-sama kurhun. Andai kata hamil dan melahirkan kar diganti saja harakatnya dengan karhan, maka ibu yang hamil dan menyusui dan melahirkan tidak bisa disetarakan dengan perang. Ibu yang hamil tidak mati syahid, ibu yang mati melahirkan tidak mati syahid. Kenapa? Karhan sama dengan sujud. Begitu. Jadi beruntunglah ya Bapak Ibu-ibu nih yang banyak kali pernah melahirkan. Tapi rugilah ibu-ibu kalau yang satu saja atau dua, berarti pahala jihadnya, pahala perangnya hanya 4 kali saja. Nah, silakan sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu. Ya, baik. Itu satu soal harakat. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Coba Bapak Ibu lihat pula redaksi ayat ini ya. Apa? Ada. Tapi dua-duanya sama dipakai, Pak. Cuman penggunaannya ini saja. Ya. Yang tidak banyak, Pak, ini saja. Nah, coba Bapak Ibu lihat ketiga ayat ini. Ayat ini Luqman 14:15, Al-Ankabut 8, Al-Ahqaf 15. Ketiga ayat ini sama perintahnya, agar manusia berbuat baik pada ibu bapaknya. Sama. Kami perintahkan manusia berbuat baik pada kedua ibu bapaknya. Kami perintahkan manusia berbuat baik pada ibu bapaknya. Kami perintahkan manusia berbuat baik pada ibu bapaknya. Di mana Bapak Ibu lihat bedanya ketiga ayat ini? Surat Luqman ayat 14 sampai 15, wa wasainal insana biwalidayhi. Kata ihsan atau husnan dibuang. Sampai walidai saja. Tidak ada kata berbuat baiknya di situ, Pak. Walaupun dipahami berbuat baik, cuman kata berbuat baiknya dihilangkan. Di surat Al-Ankabut ayat 8, wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Allah menggunakan husnan ditambah dengan husnan di sini. Tapi di Al-Ahqaf ayat 4:15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Berubah katanya, Pak. Dari husnan menjadi ihsan. Kalau surat Luqman tidak ada kata husnan, tidak ada kata ihsan.
Kalau Bapak Ibu buka terjemahannya 100% sama. Kami perintahkan manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Tapi di surat Luqman tidak ada kata husnan, tidak ada kata ihsan. Di surat Al-Ankabut ada kata husnan. Di surat Al-Ahqaf ada kata ihsan. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mau kritis, kenapa tak satu saja dengan Luqman bunyinya wasainal insana biwalidayhi, sama? Atau sama dengan yang kedua wasainal insana biwalidayhi husnan? Atau sama saja dengan yang ketiga wasainal insana biwalidayhi ihsanan? Nah, itu bukti Al-Quran itu mukjizat. Pesannya sama, tetapi ada kehalusan makna di balik perbedaan itu. Sama pesannya Pak, berbuat baik pada orang tua. Cuman beda redaksi akan menunjukkan beda pesan. Nah, di situ pentingnya kita melihat tafsir. Sekali lagi begitu. Terjemahan tidak akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang utuh. Coba, kenapa di sini Bapak Ibu tidak ada kata husnan atau ihsan? Berbuat baiknya dibuang. Kenapa di sini tidak ihsan tapi husnan? Kenapa di sini ihsan? Begini, dalam bahasa Arab ada namanya masdar. Masdar itu infinitif. Kalau husnan, masdar dari mujarrad. Mujarrad ini standar 3 huruf. Hasana, yahsunu, husnan. Dia mujarrad 3 huruf, standar hurufnya. Kalau ihsan, dia masdar dari mazid 1 huruf. Mazid kok bertambah plus. Ahsana, yuhsinu, ihsan. Jadi Bapak Ibu, kalau dipahami makna ayat ini, perintah Allah berbuat baik dalam surat Al-Ahqaf itu perbuatan baik yang paling baik kepada orang tua. Sementara dalam surat Al-Ankabut berbuat baik saja yang standar biasa. Sementara di surat Luqman berbuat baiknya itu minimal saja. Itu kenapa dibuang baiknya. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini 3 levelnya Pak Ibu. Ada berbuat baik yang terbaik, ihsan namanya. Ada yang berbuat baik yang standar saja, namanya husnan. Ada berbuat baik yang minimal saja, ada tanpa ihsan, tanpa husnan. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua 3 level Bapak Ibu. Tak 1 levelnya Pak. Kenapa bisa begitu? Karena dilihat kondisi orang tuanya. Kenapa di ayat Luqman ini, ayat 14 surat Luqman ini, kenapa tidak ada kata ihsan, tidak ada kata husnan? Artinya berbuat baik yang minimal saja. Pokoknya turuiknya, saponyo, caliknya itu saja. Tak lebih dari itu. Ada orang tua yang begitu saja Pak Ibu. Datanginya sekali setahun, tanya kabarnya, tu pulang leh. Ada Pak Ibu begitu? Yang tanpa husnan, yang tanpa ihsan itu. Ada yang datangnya gak sekali sebulan, akhirnya belanja, tu pulang leh. Ada, namanya husnan. Tapi ada yang ihsan, datangi dia tiap sebentar. Kalau kekurangan apapun dia jamin hidupnya, bawa dia kemana-mana, kasih dia yang terbaik. Itu namanya ihsan. Kenapa begitu perlakuan ke orang tua? Coba lihat konteks ayat ini. Surat Luqman. Orang tua di surat Luqman ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tuamu memaksamu berbuat syirik, jangan kau patuhi. Orang tua yang di surat Luqman ini orang tua yang musyrik, yang berbeda agama dengan kita.